Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum berdoa, silakan tempat duduknya dirapin dulu ya. Duduknya dilurusin dulu. Silakan ketua kelasnya Mbak Kania diberi berdoa. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu absen dulu ya. Adelia, Asintia, Meisha, Kania, Salsa. Oke, bagus hadir semua ya. Silakan sebelum pembelajaran dimulai kalian persiapkan alat tulis kalian. Sudah? Oke. Sudah siap belajar ya? Hari ini kita akan belajar sesuatu yang menarik. Kalian tahu puzzle yang biasanya itu ada kotakan kan? Biasanya itu dibagi dalam bentuk kecil-kecil kayak gitu. Biasanya kan ditempel-tempel lagi. Nah, misalkan puzzle itu ditempel di tempat yang tidak sesuai, itu bakal nempel nggak? Cocok nggak gambarnya? Enggak. Kenapa? Ada yang tahu? Nah, jadi misalkan puzzle dipasang di tempat yang tidak sesuai, itu kan tidak akan pas ya, tidak sesuai. Nah, itu berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan. Kalian juga pasti pernah belajar peta Indonesia, pernah ya? Pernah. Ada yang gede ya, petanya ada yang besar, ada yang kecil. Nah, itu juga berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan, seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kesebangunan dan kekongruenan. Mbak Kania sebagai ketua kelas bagi menjadi 4 kelompok ya. Ya, sudah dibagi kelompok ya. Terima kasih Mbak Kania. Hari ini pikirnya siapa ya? Mbak Asintia. Ya, silakan Mbak Asintia ambil lembar kerja yang ada di meja Ibu lalu bagikan ke kelompok yang telah dibagi tadi. Terima kasih. Di situ kan udah ada keterangan bagaimana cara kerjanya ya. Sekarang silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Nanti kalian presentasi maju ke depan. Gimana? Jadi cara kerjanya itu ini kan udah ada ya di dalam kertas. Nah, kalian pertama itu menyamakan ini sebutnya disamain besarnya sama atau enggak. Terus setelah itu kalian ukur yang ini panjang isinya yang bersesuaian itu sama panjang atau enggak. Kalau enggak, nanti kalian buat perbandingan. Udah jadi nanti kalian pertama itu ukur sudutnya sama besar atau enggak. Misalkan tidak sama, kalian ukur sisi-sisi yang bersesuaian panjang atau enggak. Nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan langsung ke Ibu ya.
diskusinya sudah selesai? Sudah. Bagus. Ya, sekarang Ibu minta perwakilan satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil belajar kalian, hasil diskusi kalian. Coba dari kelompok satu silakan maju. Baca hasil diskusi kalian ya. Ini namanya Mbak. Tanya ya ketua kelasnya tadi. Silakan baca hasil presentasi, hasil diskusinya. Saya di sini akan menyampaikan membacakan hasil diskusi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Nah, jadi tadi kelompok satu menyimpulkan bahwa benda 1 dan benda 3 itu sebangun karena memiliki sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Lalu perbandingan sisi-sisinya itu juga sama seperti itu. Terima kasih untuk kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan perwakilan kelompok 2 untuk maju ke depan. Saya di sini lagi menyimpulkan berdasarkan hasil diskusi kelompok 2, kamu menyimpulkan bahwa benda 1 dan 3 tidak kongruen karena sisi-sisi yang bersesuaian dan tidak sama panjang. Terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, jadi kelompok 2 tadi mengatakan bahwa benda 1 dan benda 3 itu tidak kongruen. Nah, tidak kongruen. Kenapa? Karena sisi-sisi yang bersesuaian itu tidak sama panjang. Jadi dari kedua kelompok ini bisa disimpulkan ya bahwa benda yang sebangun itu mempunyai dua syarat. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Yang kedua, panjang sisi yang bersesuaian itu perbandingannya sama. Perbandingannya sama. Itu untuk kesebangunan. Yang kedua, itu untuk kekongruenan. Syaratnya itu juga ada dua. Yang pertama, besar sudutnya yang bersesuaian itu harus sama besar. Dan panjang sisi yang bersesuaian juga harus sama panjang. Jadi untuk benda yang kongruen itu apabila dua benda ini ditempelkan itu akan menutup rapat seperti ini. Jadi ukurannya sama, sudutnya pun juga sama seperti itu. Sudah paham? Oke, bagus. Terima kasih. Coba sekarang Ibu tanya syarat benda yang sebangun tadi ada berapa? Ada dua. Ada dua. Yang pertama sudutnya sama besar. Yang kedua panjang sisinya sama ya. Untuk benda yang kongruen itu syaratnya juga ada dua. Untuk yang sebangun tadi perbandingannya ya, perbandingannya itu yang sama panjang. Sedangkan untuk yang kongruen besar sudutnya itu sama. Besar sudut sama. Ini besar sudut yang ini yang warna pink, kertas pink dengan kertas yang biru itu sama besar dan panjang sisinya juga sama. Nih bagian atas panjangnya akan sama dengan yang bagian atas. Yang samping juga sama. Jadi ditempelkan itu menutup rapat. Itu untuk benda yang kongruen. Seperti itu. Sudah paham? Ada yang ingin bertanya? Tidak. Jadi ini contohnya lagi ya. Misalkan ada benda seperti ini. Ini benda apa? Persegi panjang. Ini 8 cm. Yang ini 6 cm. Lalu ada benda lagi. Yang ini misalkan 4 cm. Yang ini 3 cm. Tadi benda yang kalau sudutnya sama besar, lalu sisi-sisi yang bersesuaian itu panjangnya perbandingannya itu sama. Tadi sebangun apa kongruen? Sebangun ya. Jadi kan 8 dibanding 4 dibanding 4 itu sama ya. Dibanding 4 berarti sebenarnya disederhanakan jadi 2 dibanding 1. Ini kan dibagi 4 2 ya. Ini dibagi 4 1. Lalu untuk yang samping 6 dibanding 3
perbandingannya juga 2:1. Itu untuk benda yang sebangun. Kalau benda yang kongruen gimana Bu? Kayak gini. Contoh seperti ini. Ini 6 cm, ini 2 cm. 6 cm, 2 cm. Nah, jadi untuk benda yang kongruen panjangnya itu harus sama. 6 cm di sini juga 6 cm. Yang ini 2 cm, yang di sebelah bawah juga 2 cm. Lalu untuk besar sudutnya juga harus sama seperti itu. Sudah paham? Oke. Jadi untuk kesebangunan dan kekongruenan, yang sebangun pasti besar sudut. Sebangun dan kongruen pasti besar sudutnya sama. Semuanya itu punya besar sudut yang sama. Baik yang seperti ini maupun yang seperti ini itu akan sama. Tapi bedanya kalau yang sebangun itu bendanya bisa kecil dan besar, tapi untuk yang kongruen harus sama besar seperti itu. Paham ya? Sekian untuk pembelajaran hari ini. Apabila banyak kesalahan mohon maaf. Jadi manfaat dari belajar ini itu kita bisa menerapkannya untuk membuat peta. Contohnya tadi peta negara Indonesia. Nah, kalau kita pengen lihat Indonesia kan luas banget ya. Jadi itu bisa digambarkan melalui peta. Peta itu nanti menggunakan manfaat dari aplikasi kesebangunan. Itu bentuknya sama tetapi ukurannya berbeda, tapi perbandingannya itu sama seperti itu. Nah, contohnya yang untuk kekongruenan itu terlihat pada azimanya kan harus diletakkan di tempat yang sama-sama persis seperti itu. Nah, seperti itu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Ayo dirapikan dulu tempat duduknya. Silakan Mbak Tania dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.